Jika kita ingin tumbuh dengan tenang, ada kata-kata dengan tenangnya, maka kita harus memiliki mindset investasi. Nah, mindset investasi yang pertama adalah ekspektasi kenaikan return kita jangan muluk-muluk. IHSG plus 10% itu adalah return yang masuk akal untuk dicapai. Ya, jadi di situ. Jadi saya mengajak ke teman-teman semua ya untuk supaya kita bisa mengalahkan market saja di tahun 2024 ini dan tahun-tahun setelahnya ya. Teman-teman juga bisa sekali lagi mengikuti portofolio saya melalui program The Investor Portfolio ya, di mana ya mumpung saat ini portofolio saya masih minus 1,6%. Oke. Nah, itu yang pertama mengenai goal, yang kedua mengenai pemilihan saham. Ya, pastinya kita sudah punya goal yang benar, goal yang tepat. Nah, selanjutnya kita milih saham nih. Nah, pastinya untuk memilih saham, saya juga akan cenderung pilih saham-saham yang berpotensi menjadi saham pemenang. Ya, jadi bukan hanya sekedar cuan 10% tidak, tapi cuannya cukup tinggi gitu ya. Satu bagger yang harapan yang kita dapat 100 kenaikan 100%. Tapi sekali lagi kenaikan 100% ini tidak terjadi dalam 3 bulan, 6 bulan tidak ya. Kadang butuh beberapa tahun ya seperti itu ya. Itu yang biasa saya lakukan. Kita kembali lagi dalam memilih saham. Kalau kita memilih saham yang tujuannya bisa memberikan ketenangan, maka kita pilih saham yang benar, saham yang benar-benar layak untuk kita jadikan sebagai instrumen investasi ya. Jadi bukan saham untuk spekulasi. Karena di market sendiri ternyata banyak orang-orang yang justru ini memanfaatkan volatilitas market ini untuk berspekulasi, itu juga besar ya, juga sudah banyak. Dan semua berkumpul jadi satu di wadah yang sama yaitu Bursa Efek Indonesia. Ya, makanya di sini kalau kita tidak memiliki mindset yang benar ini, kita kadang sering bingung nih. Ini saham ini kenapa sahamnya jelek gitu ya, nggak ada fundamental bagus sama sekali, tapi harga sahamnya bisa naik tinggi gitu ya. Tapi habis itu ke depan ya turunnya, jatuhnya juga curam juga gitu. Nah itu yang sering sekali orang blunder di situ. Nah maka di sini yang harus kita ketahui mengenai market ini ya. Dalam pengalaman saya akhirnya terkumpul dua kesimpulan. Jadi dapat nih dua kesimpulan, yang dimana kesimpulan yang pertama bahwa dalam jangka pendek harga saham biasanya lebih tergantung dengan sentimen. Ini yang biasa kita sebut sebagai market risk. Tapi dalam jangka panjang pada akhirnya harga saham akan kembali ke fundamental aslinya. Ini yang kita sebut sebagai fundamental risk. Ya, jadi di market sendiri mengenai resiko ada dua. Ya, resiko pasar yang dimana ini digerakkan oleh sentimen. Ya, jadi kita bicara mengenai foreign flow, kita bicara mengenai distribusi atau akumulasi bandar misalkan ya. Kita bicara mengenai suku bunga dan sebagainya. Nah, itu adalah market risk, ya resiko market. Tapi di sisi lain ada yang namanya fundamental risk. Ya, fundamental risk atau resiko fundamental itu adalah resiko berdasarkan fundamental perusahaan. Ya, bagaimana kesehatan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan. Nah, kita bicara jangka pendek, ya kita bicara market risk. Tapi kita bicara mengenai jangka panjang, kita bicara mengenai fundamental risk. Ya. Dan kita kembali ke tagline. Kalau misalkan kita ingin pertumbuhan portofolio kita ini tumbuh dengan konsisten, tumbuh dengan sustain, kemudian mampu memberikan ketenangan, ya saya mengajak teman-teman untuk masuk di yang nomor 2. Kita masuk ke fundamental aslinya. Ya, jadi kita pilih perusahaan-perusahaan yang berfundamental bagus, ya. Berfundamental bagus atau berpotensi untuk membaik. Nah, itulah kenapa kalau kita bicara mengenai jangka panjang, ya menurut saya satu-satunya metode atau kaidah yang bisa kita gunakan adalah kaidah value investing. Ya, menurut saya ini adalah satu-satunya kaidah yang istilahnya bisa memberikan ketenangan dalam jangka panjang. Ya, jadi sekali lagi jangka panjang. Tapi memang di sisi lain, jangka panjang ini memang terlihat membosankan ya. Membosankan kalau kita ya, terutama bagi kita yang setiap hari itu ngeliatin market terus gitu ya.
Setelah beli saham besok ngelihat market, kok saham saya nggak naik ya, minggu depan kok nggak naik-naik, bulan depan kok nggak naik-naik. Nah itu memang terasa membosankan. Tapi bagi kita yang memiliki mindset ya kayak beli tanah itu, beli, simpan gitu ya, beli, simpan, udah selesai. Nah ini cocok sekali gitu, ya cocok sekali. Buat saya ini cocok sekali, buat saya yang keseharian saya nggak ada waktu buat memantau market gitu ya, yang dimana setiap harinya saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk aktivitas di luar dibandingkan melihat kondisi market. Nah ini cocok sekali. Ya, jadi buat saya cocok sekali. Sejak tahun 2015 sampai sekarang murni ya portofolio saya itu semua untuk investing dan semua saya menggunakan kaidah value investing. Ya dari 2015 sampai sekarang. Ya, jadi lebih menjadi pasif investor dibandingkan aktif investor. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah sesuai dengan teman-teman atau tidak? Ya pastinya saya tidak tahu. Cuman dari pengalaman saya, di mana di sisi lain saya punya aktivitas yang tidak bisa saya tinggal, tapi di sisi lain saya ingin menghasilkan portofolio yang selalu tumbuh. Nah, kaidah ini cocok gitu. Ya, kaidah value investing ini sangat cocok. Dan kaidah value investing ini sangat-sangat sederhana di mana semua orang itu bisa melakukan. Yaitu hanya 3 hal saja. Pertama, kita harus memiliki time horizon yang panjang. Ya, kenapa? Karena dalam jangka pendek market selalu bergerak secara irasional ya. Jadi miliki time horizon yang panjang. Yang kedua, kita memilih perusahaan yang berkinerja baik atau menuju baik. Disinilah kita pilih value dari perusahaan. Dan yang ketiga, kita membelinya di harga yang wajar atau murah. Nah, kita bicara mengenai price. Ya, jadi tiga-tiganya harus dilakukan semua. Time horizon yang panjang dalam artian setelah kita beli ya mungkin bisa berbulan-bulan bahkan lewat tahun itu saham nggak kita apa-apain. Ya alias ya udah beneran dibiarin aja. Ya, itu time horizon yang panjang. Kenapa harus panjang? Karena yang kita lihat adalah kinerjanya yang nomor 2 ini. Yang dimana ketika kita bicara mengenai kinerja, ya kita menunggu perusahaan kan. Perusahaan dia bisa memiliki produk yang bagus, dia harus menjual ke konsumen, ya. Dimana setelah dijual konsumen dihitung marginnya, marginnya gede atau tidak, sampai terbentuknya laba. Nah, jadi perusahaan dari proses produksi sampai mencapai laba ini kan butuh waktu yang panjang, kan gitu kan ya. Jadi tidak kita beli saham sekarang, minggu depan langsung perusahaan menghasilkan laba kan enggak, ya butuh waktu yang panjang. Nah, jadi ada kaitannya antara satu dan dua ya. Dan juga jangan lupakan yang ketiga, ya kalau kita sudah menemukan perusahaan yang bagus, ya pastikan kita beli itu di harga yang murah, ya, di harga yang diskon. Jadi nanti ketika euforia itu datang, gain yang kita dapat itu besar itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar gain yang kecil tapi juga besar. Nah, untuk itulah kita perlu punya skill ya, perlu punya skill. Yang pertama skill wajibnya adalah kita harus bisa membaca laporan keuangan. Ya, jadi ini wajib hukumnya bagi kita seorang investor jangka panjang harus bisa membaca laporan keuangan. Yang kedua, wajib hukumnya kita bisa menghitung valuasi harga saham. Dua hal ini sangat penting untuk kita miliki ya, dan semua ya dua hal ini secara teori sudah kita sampaikan di materi online course-nya ya. Jadi teman-teman bisa menonton materi online course-nya dari bab 2 sampai bab 4. Itu tentang laporan keuangan dan menghitung valuasi harga saham. Ya, teorinya itu sangat penting, tapi tetap pada akhirnya yang paling susah ini biasanya yang nomor 1 ini, time horizon yang panjang ini. Nah, ini kadang butuh jam terbang. Ya, dan nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mulai belajar di sini dulu, kita alokasikan duit dulu yang nganggur ya, duit nganggur, duit dingin untuk kita belajar investasi ya, khususnya di saham ya. Dan kita coba menerapkan 3 hal ini.